Tahun 2054 di planet Niflheim, Mickey terbangun di dalam jurang yang dalam, tubuhnya tertutup embun beku. Saat itu, dia melihat sebuah kapal dan memanggil temannya bernama Timo. Timo kaget melihat Mickey masih hidup, tapi saat Timo keluar, dia malah mengambil penyembur api milik Mickey dan bilang, tidak ada gunanya menyelamatkan Mickey karena dia akan segera mati. Mickey yang ini adalah klon, tepatnya klon ke-17. Setiap kali dia mati, perusahaan tempatnya bekerja, tinggal mencetak tubuh baru. Memorinya diunggah ke komputer setiap minggu dan disuntikkan ke tubuh baru saat dicetak. Jadi, dia tidak kehilangan ingatan. Ini sudah jadi rutinitas biasa di Departemen Sains, sampai-sampai mereka hampir tidak memperhatikan Mickey selama proses itu. Saat mencetak Mickey 17, sebuah selang jatuh dari mesin cetak dan mengganggu prosesnya sebelum seorang ilmuwan menyambungkannya kembali. Cloning dilarang di bumi dan hanya diizinkan di luar angkasa untuk orang-orang yang disebut expendables. Mickey adalah seorang expendable, artinya dia dikirim untuk melakukan hal-hal berbahaya tanpa peduli risikonya karena mereka bisa membuat yang baru lagi. Suatu hari, mereka menyuruhnya keluar dari pesawat ruang angkasa untuk melakukan perbaikan, tapi Mickey segera menyadari bahwa mereka bohong. Mesinnya baik-baik saja. Mereka sebenarnya ingin dia terpapar radiasi dan menceritakan semua yang dia rasakan saat mati perlahan. Tiba-tiba sebuah alat jatuh dan memotong tangannya, yang dianggap keren oleh para ilmuwan. Mickey berikutnya yang mereka cetak hanya punya waktu hidup 15 menit. Jadi para ilmuwan fokus mengambil sampel yang disebut spesial oleh Dr. Dorothy. Cerita ini dimulai 4 tahun lalu di bumi. Mickey bersahabat baik dengan Timo yang meyakinkannya untuk meminjam uang dari orang-orang mencurigakan untuk membuka toko makaron. Bisnisnya gagal dan tak lama kemudian orang-orang berbahaya mengejar mereka berdua untuk menagih utang. Timo dan Mickey mencoba kabur, tapi orang-orang itu melempar granat khusus yang menyetrum mereka sampai pingsan. Ketika sadar, mereka bertemu bos mafia bernama Darius yang suka memotong tubuh korbannya dengan gergaji mesin. Kedua sahabat itu sadar, kalau tidak dapat uang, mereka juga akan mati. Itulah sebabnya mereka memutuskan meninggalkan bumi. Mickey mendaftar untuk ekspedisi koloni, tapi ada jutaan orang lain yang juga mendaftar. Ekspedisi ini dipimpin oleh mantan anggota Kongres Kenneth yang kalah dalam 2 pemilihan terakhirnya. Dia punya banyak pendukung fanatik yang rela melakukan apa saja untuknya, dan itu membuatnya mendapat sponsor besar dari sebuah perusahaan keagamaan. Timo mudah mendapatkan tempat di ekspedisi karena entah bagaimana dia punya surat izin belajar sebagai pilot. Mickey tidak punya kualifikasi apapun, jadi dia memilih expendable di formulir pendaftaran tanpa membaca penjelasannya. Seorang perwakilan perusahaan mengajak Mickey tur sambil menjelaskan tentang expendable. Mesin cetaknya menggunakan semua sampah organik dari pesawat ruang angkasa seperti sisa makanan, kotoran manusia, bahkan mayat untuk mencetak klon baru. Tapi, Mickey sangat terganggu oleh bau harum wanita itu, sehingga dia hampir tidak mendengar apapun yang dikatakannya. Wanita itu menghilangkan jerawat di dahi Mickey, agar tidak muncul di setiap salinannya, sebelum mengirim Mickey ke mesin untuk pemindaian awal. Lalu dia membuat cadangan ingatan Mickey, yang disimpan dalam sebuah perangkat, seperti bata. Mickey disuntik larutan khusus yang merangsang ingatan lamanya, membuatnya teringat kematian ibunya. Saat di mobil, Mickey kecil menekan tombol merah dan mobil itu kecelakaan. Mengingat kembali, memori ini membuatnya hancur. Wanita itu memberinya pistol dan memintanya bunuh diri sebagai bukti keyakinannya pada sistem. Karena dia perlu terbiasa mati. Mickey tidak berani, jadi wanita itu yang menekan pelatuknya, tapi tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, pesawat ruang angkasa lepas landas, dan Mickey harus terbiasa dengan kehidupan baru di antara para kru. Makanannya tidak enak dan semua orang dijatah dengan ketat. Kalau mencoba mengambil lebih, alarm akan berbunyi dan membuat mereka menjatuhkannya. Saat istirahat makan siang pertama kru, Kenneth muncul bersama istrinya, Ilva, dan asisten yang dikirim oleh gereja. Jelas sekali Kenneth tidak terlalu pintar dan hanya dimanfaatkan oleh Ilva dan gereja sebagai boneka. Sebagian besar kru adalah penggemar beratnya dan sangat senang melihatnya. Tapi beberapa orang tetap tenang. Saat itulah Mickey melihat agen keamanan NASA
dan langsung jatuh cinta. Nasha mengundangnya ke mejanya dan Mickey bergabung. Dia berbagi makanannya dengan Mickey dan mereka langsung akrab. Sementara itu, Kenneth memberikan pidato besar tentang misi mereka untuk tiba di planet lain dan memulai masyarakat sendiri. Karena jatah makanan akan terbatas sampai koloni bisa didirikan, Kenneth tidak ingin mereka membuang kalori lebih dari yang diperlukan. Jadi dia melarang semua hubungan intim. Ini tidak disambut baik oleh orang-orang, jadi dia meyakinkan mereka bahwa begitu sampai di sebuah planet, dia akan meluncurkan kampanye dorongan hubungan intim. Penggemarnya melihatnya sebagai pahlawan, tapi Nasha dan Mickey tidak peduli aturan ini dan mulai bermain kotor diam-diam. Di waktu luang, mereka merencanakan posisi-posisi dan memberinya nomor untuk diperagakan nanti. Anggota kru selalu bertanya pada Mickey bagaimana rasanya mati membuatnya tidak nyaman. Suatu hari, Nasha mengancam akan menembak mereka agar mereka tahu sendiri rasanya. Hal ini menyebabkan perkelahian di kafetaria dan petugas keamanan membuat mereka semua menghabiskan malam di dalam kurungan. Jatah makan Mickey juga dipotong setengah. Ketika wanita seperti Kai dan Jennifer mencoba duduk di dekat Mickey untuk berteman, Nasha dengan cepat menyela untuk mengingatkan mereka bahwa Mickey sudah ada yang punya. Akhirnya, kapal mencapai Niflheim dan para ilmuwan mengirim Mickey keluar tanpa helm untuk mengumpulkan semua virus di area tersebut. Mickey langsung merasa sakit dan mati, tapi eksperimennya diulang beberapa kali untuk mencoba menemukan vaksin. Suatu kali, Mickey masih hidup di dalam kantong mayat dan para ilmuwan menyadarinya. Tapi mereka tetap melemparkannya ke mesin daur ulang. Berkat Mickey 12 hingga 16, vaksin ditemukan dan manusia bisa mengunjungi planet itu tanpa perlu masker. Mickey dikirim bersama tim eksplorasi pertama dan mereka masuk ke sebuah gua yang sangat dingin. Kai melihat lubang di dinding dan menemukan makhluk mirip cacing. Salah satunya mencoba melompat ke arahnya, dan ketika dia mulai lari, alien kecil itu menangkap kakinya. Seorang anggota tim melepaskan tembakan dan menakuti semua alien itu. Kemudian, kelompok itu mulai berjalan keluar, tapi Jennifer membeku ketika mendengar suara makhluk di atasnya. Dia menembaknya dan memecahkan es, yang kemudian runtuh dan menimpanya hingga tewas. Kemudian di pesawat ruang angkasa, Kenneth memarahi Mickey karena tidak mati menggantikan Jennifer, karena memang itulah tugasnya. Dia juga melihat rekaman makhluk itu dan menamainya Creepers. Jatah makan Mickey dipotong setengah lagi dan jam kerjanya digandakan. Mereka mengirimnya keluar untuk mengambil sampel Creeper dan Timo akan terbang mendekat untuk memberinya makanan. Suatu sore, Mickey menginjak lapisan es tipis yang pecah dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Setelah Timo pergi, seekor Creeper besar menemukan Mickey dan mulai menyeretnya pergi. Semua bayi Creeper segera mengelilinginya dan menggigiti jari-jarinya dengan main-main. Induk Creeper menyeretnya keluar dari jurang dan mengeluarkan suara-suara padanya yang ditirukan oleh Mickey. Dia menatap makhluk-makhluk itu dan menyimpulkan bahwa klon sangat menjijikkan sampai-sampai alien pun tidak mau memakannya. Kemudian Mickey melihat truk perusahaan lewat. Dia mencoba berteriak minta tolong, tapi mereka tidak mendengarnya. Jadi, Mickey berlari sampai berhasil naik ke atap kendaraan itu. Ketika kembali ke kapal, Mickey pergi ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur, hanya untuk menemukan bahwa Mickey 18 sudah dicetak dan ada di sana juga. Mickey 17 panik karena memiliki lebih dari satu klon itu ilegal, dan Mickey 18 melempar beban ke arahnya hingga pingsan. Masalah multiples ini dimulai di bumi ketika metode cloning ditemukan. Komite etik khawatir tentang penyalahgunaan cloning, terutama karena seorang anggota tim sains bernama Alan dicurigai sebagai sosiopat. Seorang saksi mengidentifikasinya sebagai pria di balik semua kematian pria tunawisma di kota, tapi Alan punya alibi yang sempurna. Akhirnya, polisi mendapat izin untuk menggerebek rumah Alan dan menemukan bahwa dia diam-diam mengkloning dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan sambil tetap punya alibi. Sementara kedua Alan itu diinterogasi, Alan ketiga masih membunuh tunawisma di jalanan. Alan itu juga tertangkap dan terjadi perdebatan besar tentang bagaimana menerapkan hukum pada situasi unik ini. Gereja menentang multiples, mengatakan jiwa yang sama seharusnya hanya memiliki satu tubuh. Namun, tim sains berpikir akan sia-sia jika tidak menemukan aplikasi untuk teknologi ini.
Kenneth bergabung dalam perdebatan dengan menjelaskan bahwa dia percaya tubuh hasil cetakan adalah dosa, tapi bisa digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Begitulah cara dia memperkenalkan program Expendable, mengusulkan undang-undang yang hanya mengizinkan satu expendable per planet, dan berjanji akan membunuh setiap klon jika terjadi multiples. Kembali ke masa kini, Mickey 17 bangun dan mendapati Mickey 18 sedang memindahkannya menggunakan gerobak. Dia ingat Nasha pernah bilang bahwa setiap Mickey sedikit berbeda, dan Mickey 18 tampaknya lebih kasar. Ketika mereka sampai di ruang Cycler, Mickey 17 mencoba menyerang Mickey 18 dari belakang, tapi Mickey 18 melihatnya dan mulai memukulinya. Mickey 17 didorong ke arah lubang Cycler dan menawarkan kesepakatan. Mereka bisa membagi jam kerja dan bergantian mati. Mickey 18 menyadari Mickey 17 takut mati dan tidak mengerti kenapa, padahal dia sudah mati berkali-kali. Meskipun Mickey 17 memberikan pidato mengharukan tentang perbedaan mereka, Mickey 18 tetap mencoba mendorongnya masuk. Momen itu terganggu ketika mereka mendengar seseorang mendekat, dan kedua Mickey berlari bersembunyi. Ternyata, itu Timo, yang diam-diam menjual bahan kimia rekreasional bernama oxazofol kepada anggota kru lain. Setelah pembeli pergi, Mickey 18 keluar dan mulai memukuli Timo karena telah merusak hidupnya dengan ide bisnis itu. Dia mendorong Timo ke dalam Cycler, tapi sebelum bisa membunuhnya, Mickey 17 menerjangnya. Kemudian Mickey 17 mencoba menyelamatkan temannya, tapi Mickey 18 menariknya menjauh. Setelah kedua klon saling baku hantam, Mickey 18 mengambil batang logam panas dan bersiap membunuh. Momen itu terganggu lagi ketika Nasha dan kepala tim keamanan, Zeke, masuk ke ruangan. Mickey 18 menyuruh Timo untuk berpura-pura jika tidak ingin dia memberitahu semua orang tentang bisnis oxazofolnya. Jadi, keduanya berpura-pura. Timo tidak sengaja jatuh dan Mickey 18 menyelamatkannya. Mickey 17 menyaksikan semua ini dari balik bayangan dan menjadi sangat cemburu ketika melihat Nasha pergi bersama Mickey 18 sambil mesra-mesraan. Dia mencoba mengikuti mereka, tapi dihalangi oleh perwakilan gereja yang memintanya berfoto dengan maskot perusahaan. Dia juga mengumumkan bahwa Mickey telah memenangkan makan malam pribadi dengan Kenneth dan Ilva. Begitu duduk, Mickey tidak bisa berhenti melahap makanan lezat itu. Setelah Kenneth meminta maaf atas reaksinya terhadap kematian Jennifer, Kai juga bergabung dalam makan malam itu. Pasangan itu meminta maaf kepada Kai atas kematian Jennifer dan memberitahunya tentang rencana masa depan mereka. Mereka ingin koloni itu hanya berisi darah murni dan Kai cocok dengan deskripsi itu, jadi mereka ingin dia melahirkan bayi. Koloni lain menggunakan chip pada embrio bayi hasil inseminasi, tapi mereka tidak menyetujui metode itu. Tiba-tiba Mickey muntah di lantai dan tim sains segera bergegas masuk ke ruangan. Mereka melihat ruam muncul di leher Mickey dan menyimpulkan hormon pertumbuhan eksperimental pada daginglah penyebabnya. Tim sains telah mengembangkan obat khusus dan mereka menyuntikkannya pada Mickey, tapi dia hanya terhuyung-huyung sampai akhirnya pingsan kesakitan luar biasa. Kenneth berpikir akan lebih manusiawi jika membunuhnya, dan Ilva menggeser karpetnya untuk menghindari noda darah. Kai berpikir perlakuan terhadap Mickey ini gila, tapi Kenneth mengingatkannya bahwa Mickey hanyalah sebuah eksperimen. Mickey meminta untuk tidak ditembak karena merasa lebih baik, dan Kai membawanya pergi. Di kamar Kai, Mickey melihat foto-foto yang mengungkapkan bahwa Kai dan Jennifer dulu berpacaran. Kai bertanya pada Mickey bagaimana rasanya mati karena dia ingin tahu bagaimana rasanya bagi Jennifer. Mickey mengakui itu menakutkan dan dia membencinya. Kemudian Kai mencoba bersikap mesra padanya, tapi Mickey panik dan lari. Ketika sampai di kamarnya, Nasha segera mengenalinya sebagai Mickey 17, menyiratkan bahwa Mickey 18 sudah memberitahunya. Dia menggunakan lipstiknya untuk menggambar nomor di dada para klon sambil tertawa cekikikan. Mickey 18 juga lebih ramah, dan Mickey 17 melihat botol kosong yang mengonfirmasi bahwa mereka telah mengonsumsi oxazofol. Terjadi pertengkaran antara para klon, tapi Nasha menghentikan mereka, mengatakan bahwa mereka bisa berbagi pekerjaan rumah dan makanan. Kemudian Nasha membawa para klon ke tempat tidur agar mereka bisa bersenang-senang bersama. Saat ketiganya mulai bersenang-senang, Kai masuk ke kamar dan melihat semuanya. Tanpa berkata apa-apa, dia keluar dan Nasha mengejarnya.
Para klon menonton TV, yang isinya hanya Kenneth, berbicara dengan para ilmuwannya di acara bincang-bincang konyol. Mickey 18 melempar minumannya ke layar, semakin marah saat Mickey 17 menceritakan apa yang terjadi saat makan malam. Dia mengambil pistol Nasha dan meninggalkan ruangan, siap membunuh Kenneth. Sementara itu, Nasha menyusul Kai, yang ingin melaporkan adanya multiples karena itu ilegal. Kai menjelaskan bahwa dia bisa dibungkam jika Nasha setuju memberinya seorang Mickey, tapi Nasha panik, mengatakan Mickey bukanlah mainan untuk dibagi-bagikan. Pertengkaran mereka terganggu ketika Mickey 18 berlari lewat, dan Mickey 17 mengejarnya, memberitahu para wanita bahwa Mickey 18 membawa pistol. Di kafetaria, sebuah mesin laser sedang membelah batu besar untuk memperlihatkan berlian hitam di dalamnya. Mickey 18 bersembunyi di kerumunan dan bersiap menembak, tapi diterjang oleh seorang penggemar Kenneth. Pada saat yang sama, seekor creeper keluar dari batu dan semua orang panik. Orang-orang mulai berlarian sementara Kenneth naik ke atas meja untuk meneriakkan perintah tentang sterilisasi dan menangkap monster itu hidup-hidup. Para ilmuwan mengenakan pakaian hazmat dan mulai mengejar creeper itu tanpa hasil. Kenneth kemudian melihat Mickey 17 memasuki ruangan dan menyuruhnya bergabung dalam pengejaran. Ketika creeper berhenti berlari, Mickey 17 mencoba menirukan suara yang didengarnya tempo hari yang diperhatikan oleh Dorothy. Sementara itu, Mickey 18 berhasil mengambil kembali pistolnya dan melepaskan tembakan, tapi diterjang oleh Mickey 17 dan Nasha. Pelurunya menggores pipi Kenneth dan membuat lubang di berlian. Ketika Kenneth mencoba mengeluh tentang multiples, creeper kedua keluar dan menempel di wajah Kenneth. Kai dan penjaga lainnya melepaskan tembakan dan menembaki creeper itu sampai hanya tersisa lendir, sementara para ilmuwan menangkap makhluk pertama. Tangisan bayi creeper terdengar oleh induknya yang besar di jurang. Beberapa menit kemudian, Nasha dan para klon dikurung di dalam sel. Terjadi perdebatan tentang creeper, dan Mickey 17 menceritakan apa yang terjadi di jurang, mengatakan bahwa creeper terlalu jijik padanya. Namun, Nasha mengoreksinya, mengatakan bahwa creeper sebenarnya menyelamatkannya dan mengantarnya pergi. Tiba-tiba sebuah tas mengenai kepala penjaga yang sedang tidur. Ternyata itu Timo, yang menyelinap masuk tanpa kesulitan karena penjaga itu adalah kliennya. Timo menunjukkan surat kepada Mickey 17 yang ditemukannya di pintunya, yang mengungkapkan bahwa anak buah Darius telah mengikuti mereka ke luar angkasa. Darius bersedia melupakan utangnya jika Timo mengiriminya video Mickey dipotong-potong dengan gergaji mesin. Sementara penjaga menyiapkan kamera, Timo menangis dan meminta Mickey 17 menyelamatkannya karena dia toh akan mati juga. Karena Kai mengejek Timo yang terlalu dramatis, Timo berhenti memohon dan menyuruh penjaga menyetrum Mickey 17. Mickey 18 mengatakan, Timo seharusnya mengambilnya saja karena dia lebih tahan sakit, tapi pertama-tama dia meminta oksisofol. Ketika penjaga mendekat untuk memberikannya, Mickey 18 meraih pergelangan tangannya dan membenturkan kepalanya ke jeruji. Pada saat yang sama, Nasha mencuri pistolnya dan menyetrum Timo. Kemudian dia mengambil kunci penjaga untuk kabur dari sel dan mengambil gergaji mesin, bersiap membunuh Timo. Saat itu, mereka ditemukan oleh Zeke dan semua orang ditangkap lagi. Saat kelompok itu digiring melalui koridor, Mickey 17 menyadari Nasha selalu melindunginya, seperti saat dia meminta pakaian hazmat agar bisa menenangkannya selama eksperimen yang sangat beracun. Ketika kelompok itu mencapai jendela depan, mereka menemukan bahwa semua creeper sekarang mengepung pesawat ruang angkasa. Para ilmuwan juga sedang memindahkan bayi yang menangis, dan ketika Dorothy melihat Mickey 17, dia meniru suara yang dibuatnya di kafetaria, yang kemudian diulangi oleh Mickey 17. Dia berpikir itu adalah bahasa sungguhan dan mungkin bisa mengembangkan penerjemahnya. Semua orang dibawa ke ruang cycler, di mana Ilva memotong ekor bayi creeper hanya untuk membuat saus baru. Kenneth menggunakan batang logam panas untuk menandai pipi Mickey 18 agar bisa membedakan klon. Kemudian dia menyuruh seorang ilmuwan menghapus seluruh cadangan memori dari perangkat penyimpanan. Karena dia mengeluh tentang creeper, Nasha mengatakan bahwa creeper adalah penduduk asli dan manusialah aliennya, sambil mengungkapkan bahwa makhluk itu menyelamatkan Mickey. Namun, Kenneth hanya tertawa sambil menjelaskan bahwa creeper tidak memakannya karena dia adalah makanan sampah. Dorothy juga angkat bicara,
mengatakan timnya sedang mengembangkan penerjemah. Bayi di atas meja meludahi Kenneth yang merespons dengan melempar batang panas tapi gagal mengenainya. Kenneth mulai berteriak bahwa semua ini tidak masuk akal dan Nasha balas berteriak untuk menghinanya. Kenneth yang marah menggantung bayi itu di atas lubang cycler dan melemparkan ujung tali lainnya ke Nasha yang harus menangkapnya dengan giginya untuk menyelamatkan makhluk itu. Zeke menyuruh salah satu anak buahnya merekam semua ini dengan kamera tersembunyi di kacamatanya. Kenneth ingin semua creeper diberi gas beracun, tapi Ilva punya ide yang lebih baik. Bahan peledak dipasang di punggung para klon, dan Kenneth mendapatkan 2 tombol untuk meledakkannya. Ilva ingin mereka memotong ekor creeper sebanyak mungkin, dan Mickey pertama yang membawa kembali 100 ekor akan menang. Pemenangnya akan hidup, dan yang kalah akan dibunuh. Dalam perjalanan keluar, Mickey 17 mengatakan ini adalah hukuman atas kecelakaan mobil itu. Namun, Mickey 18 mengatakan mobil itu punya cacat dan menekan tombol itu hanyalah kebetulan. Jadi mereka tidak seharusnya menyalahkan diri sendiri atas kematian ibu mereka. Dorothy mencegat mereka di pintu masuk dan memberi mereka prototipe penerjemah. Keduanya mencari di antara kerumunan creeper sampai menemukan induknya, yang sekarang mengerti Mickey. Dia tahu namanya dan menunjukkan bahwa dia menyelamatkannya, tapi manusia membalasnya dengan membunuh bayinya. Jika creeper yang ditangkap juga mati, dia berjanji akan membunuh semua manusia. Untuk membuktikannya, dia mulai melengking dan bayi-bayinya menirunya. Para klon menutup telinga mereka, tapi induk alien menjelaskan bahwa suara itu bisa membuat mata dan otak mereka meledak. Di pesawat ruang angkasa, Kenneth dan Ilva panik ketika melihat para klon berkomunikasi dengan creeper. Tiba-tiba Mickey 17 berlari ke arah kamera dan membentuk C3 dengan jarinya, yang dikenali Nasha sebagai posisi mereka yang disebut bawa bayinya. Ilva dan perwakilan gereja berpikir itu omong kosong dan seharusnya pemimpin Kenneth yang berkomunikasi dengan spesies baru. Sementara Kenneth bersiap untuk penampilan besarnya, Mickey 17 berjanji kepada induk creeper bahwa Nasha akan membawa bayinya. Namun, induk creeper berpikir itu tidak cukup. Karena manusia membunuh seekor bayi, 1 orang juga harus mati agar impas. 3 kendaraan yang dipimpin oleh Kenneth meninggalkan pesawat ruang angkasa. Sementara itu, Nasha melakukan lompatan besar untuk menangkap Ilva dengan kakinya. Zeke mengambil tali, dan Nasha setuju melepaskan Ilva jika mereka membiarkannya membawa bayi itu ke induknya. Ketika Zeke hendak mengembalikan tali padanya, Ilva memotong pergelangan tangannya dan membuatnya menjatuhkan tali itu, tapi Nasha berhasil menangkapnya tepat waktu. Ilva ingin Nasha ditangkap, namun Zeke mengumumkan bahwa Ilva dan Kenneth telah melakukan kekerasan dan kasus mereka akan diajukan ke komite. Melihat mobil-mobil datang, bayi-bayi creeper berlari menutupi induk mereka dan membentuk tumpukan di mana-mana. Sekarang, para penjaga tidak tahu harus menembak yang mana. Kenneth memilih satu secara acak, tapi pada saat itu, Mickey 18 muncul di depan mereka. Jadi perwakilan gereja mendorong prajurit itu agar roket meledak di langit, karena jika tidak, bom di tubuh klon itu akan membunuh mereka juga. Kemudian Kenneth melepaskan tembakan tapi hanya mengenai kamera, memberi Mickey 18 kesempatan untuk melompat ke arahnya. Sementara Nasha tiba dengan bayi itu, Mickey 18 mengumumkan dia akan membunuh manusia yang diinginkan induk creeper. Dia ragu sejenak, dan Kenneth mencoba memanipulasinya dengan rasa takut akan kematian, tapi Mickey 18 tetap menekan tombolnya. Bom itu membunuhnya, dan Kenneth pada saat yang sama. Jadi para creeper pergi dengan damai. Setelah semuanya berakhir, seluruh kru dimasukkan ke penjara. Ilva kehilangan akal sehatnya dan dikirim ke bangsal psikiatri, di mana dia bunuh diri. Timo bertemu dengan anak buah Darius dan menggigit telinganya sebelum melemparkannya ke dalam cycler. Tapi dia bebas dengan masa percobaan karena membela diri. Pengadilan untuk sisa kru menjadi kekacauan hukum dan politik. Jadi setelah Nasha keluar dari penjara, dia mencalonkan diri untuk posisi di komite dengan harapan mengubah organisasi. Dorothy menyelesaikan penerjemahnya, dan Mickey sering mengobrol dengan para creeper. Dia menemukan bahwa lengkingan itu hanyalah suara acak yang mereka buat dan tidak bisa menyakiti manusia. Induknya hanya menggertak. 6 bulan kemudian, Mickey melihat seseorang di dekat cycler dan menemukan Ilva sedang mencetak Kenneth baru.
Mickey menunjukkan bahwa dia seharusnya sudah mati. Jadi Ilva menawarkan tangannya yang berdarah untuk disentuh. Berbeda dengan ingatan tentang kematian ibunya, Mickey tidak takut lagi dan kemudian dia terbangun. Dia sedang duduk bersama kerumunan, mendengarkan Nasha memberikan pidato sebagai pemimpin komite yang baru. Ketika Nasha mengumumkan bahwa program Expendable telah berakhir, Mickey menekan sebuah tombol dan menghancurkan Cycler.